Presiden kawal pemulihan bencana Sumatera. Perbaikan sekolah di Sumatera dikebut sebelum 5 Januari 2026. Menteri Pertanian tindak tegas impor ilegal bawang bombay. Pemirsa, Ruang Kabinet kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar Kabinet Merah Putih maupun dari sejumlah menteri yang hadir langsung di penanganan bencana khususnya di Pulau Sumatera dan yang sudah kami rangkum dalam 1 pekan terakhir. Inilah Ruang Kabinet bersama saya, Mahathir Mohamad. Kita masuk ke berita pertama dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus memonitor proses pemulihan pasca bencana di Sumatera agar berjalan cepat. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden berkunjung ke lokasi terdampak bencana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa proses pemulihan bencana di Sumatera termasuk Aceh akan dijalankan secara cepat dan terkoordinasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung pembangunan hunian sementara atau huntara di Aceh yang telah mencapai 600 unit. Presiden berharap pembangunan hunian tersebut dapat dipercepat sehingga masyarakat terdampak dapat segera pulih. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggelar rapat untuk memastikan proses rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana berjalan cepat dan efektif. Hari ini Bapak Presiden kembali melakukan lawatan, kunjungan, menjenguk, membersamai saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kemarin beliau hadir di Tapanuli Selatan, sekaligus malamnya menghabiskan waktu pergantian tahun bersama dengan para pengungsi. Kemudian hari ini beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin, untuk melihat, menyaksikan bangunan yang huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 dari kurang lebih 15.000 yang rencananya akan dibangun oleh Danantara. Selain itu juga beliau berkesempatan tadi melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri terkait, ada Menko Infrastruktur, ada Mendagri, Kepala BNPB, kemudian mendapatkan laporan dan mendengar permohonan dari Gubernur Aceh, kemudian dari Bupati Aceh Tamiang. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana tadi permohonan untuk kita segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup akhir tahun 2025 dengan meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden datang untuk memastikan penanganan bencana, khususnya perbaikan di jembatan Sungai Garoga yang menjadi akses vital penghubung antar Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau langsung kondisi jembatan Sungai Garoga di kawasan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu 31 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana, terutama perbaikan jembatan, berjalan maksimal agar akses transportasi dan mobilitas warga dapat segera pulih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden ingin proses pemulihan segera dilanjutkan ke tahap rekonstruksi guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat. Hadi menyebut pemerintah menegaskan akan terus hadir dan memastikan penanganan bencana di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Hari ini beliau berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Selatan, ke desa Batang Toru. Ini salah satu desa yang cukup terdampak sangat berat. Juga Presiden Pak Presiden sekali lagi membersamai masyarakat yang terdampak, sekaligus ingin memastikan proses penanganan, terutama jembatan yang menghubungkan dua wilayah antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan supaya dapat segera proses pemulihan, termasuk tahap
rekonstruksi. Sekali lagi ini membuktikan komitmen Bapak Presiden untuk terus hadir memastikan penanganan bencana di 3 provinsi dapat berjalan dengan sebaik. Kunjungan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus berada di garis depan dalam mengawal pemulihan wilayah terdampak bencana demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Dari Tapanuli Selatan, Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pemerintah untuk tidak libur dan tetap fokus menangani bencana. Kementerian dan lembaga diinstruksikan bergerak cepat hingga masyarakat terdampak cepat pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dalam konferensi pers di Banda Aceh pada Kamis 25 Desember, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuannya memastikan kehidupan masyarakat terdampak benar-benar pulih. Pratikno menjelaskan pemerintah pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus mempercepat penanganan darurat serta fase transisi pemulihan. Dari 52 kabupaten kota terdampak, 12 sudah masuk fase transisi, sementara 10 kabupaten di Aceh memperpanjang status tanggap darurat untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Semua terus bekerja tanpa henti, mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan. Kita semua, para relawan, personel TNI dan Polri, petugas kesehatan, petugas PLN, Bulog, Pertamina, seluruh jajaran pemerintah daerah, dari provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa, yang bekerja keras bergotong royong di lapangan untuk terus memulihkan Sumatera. Fokus kita jelas, keselamatan, kebutuhan dasar harus segera terpenuhi, dan pemulihan dipercepat secepat-cepatnya. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan. Mohon maaf ini. Meskipun demikian, di Provinsi Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan. Terkait distribusi bantuan, stok logistik memadai, berlimpah di beberapa titik utama, dan terus diupayakan untuk sampai menjangkau di seluruh desa-desa yang terisolir. Ini dilakukan baik melalui jalan darat, jalan udara, dan ini upayanya luar biasa, masuk menjangkau desa-desa yang terisolir. Dan saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan mengharapkan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama segera memulihkan kehidupan dan penghidupan warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara dan tetap bagi warga terdampak, serta menyalurkan bantuan melalui jalur darat, udara, dan laut, termasuk ke daerah yang masih terisolasi. Dalam momentum Natal 2025, Pratikno mengajak seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu membantu masyarakat terdampak agar proses pemulihan berlangsung cepat dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah mencabut izin perkebunan sawit dan pemanfaatan kayu untuk memperketat tata kelola sumber daya alam. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga untuk mengurangi resiko bencana yang sudah terjadi sebelumnya. Pasca 1 bulan banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, pemerintah menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mencegah bencana serupa terjadi kembali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan
Hal ini dalam press update penanganan bencana di Banda Aceh pada Kamis 25 Desember usai meninjau langsung lokasi terdampak. Pemerintah pusat mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan sumber daya alam di Pulau Sumatera, termasuk mencabut izin usaha skala besar yang berpotensi merusak lingkungan. Selain sektor kehutanan, aktivitas pertambangan yang beresiko terhadap lingkungan juga ditindak dengan 5 perusahaan tambang besar disegel. Pratikno menegaskan langkah penegakan hukum ini sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. 5 perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan. Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum, Medan Flood Control terbukti efektif mengendalikan banjir di Kota Medan sehingga debit air yang meningkat drastis saat intensitas hujan tinggi tidak menimbulkan genangan air yang meluas dan begitu lama. Infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum ini terbukti efektif mengontrol debit air Sungai Deli yang meningkat pesat pada 26 November lalu. Medan Flood Control berfungsi sangat efektif mengurangi area dan durasi genangan yang berpotensi mengendangi wilayah hampir 28 kelurahan. Menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, konsep Medan Flood Control bekerja efektif ketika curah hujan berintensitas tinggi dengan menahan dan mengendalikan debit air, lalu mengalirkannya secara bertahap sehingga sungai utama dan kawasan pemukiman tidak langsung terbebani dan beberapa titik genangan relatif lebih cepat surut. Medan Flood Control yang dirancang untuk mengendalikan aliran sungai dibangun dengan kanal sepanjang 3,8 km. Bekerja membagi debit air aliran Sungai Deli ke arah Amplas dan ke Sungai Deli. Pintu airnya yang persis berada kawasan Kelurahan Titik Kuning, Kota Medan, Sumatera Utara, dibangun dengan ketinggian maksimum dengan bukaan mencapai 3,3 meter. Tengku Suhadi, petugas pintu air Medan Flood Control, menjelaskan, fungsi infrastruktur langsung dirasakan manfaatnya. Padahal saat bangunan masih dalam tahap pembangunan, banyak warga yang tidak tujuan dan fungsi pembangunannya. Lu warga kan nggak tahu kalau fungsinya ini untuk apa Bang kan. Jadi setelah warga tahu fungsi bendungan MFC ini, baru mereka, oh ada juga fungsinya rupanya, kata gitu Bang kan. Jadi waktu banjir itu air itu kan dibagi dua tuh Bang. Satu alirannya ke Amplas, satu ke Sungai Deli. Nah, jadi di situ bisa membantunya. Masyarakat baru mengetahui fungsi Medan Flood Control setelah merasakan perbedaan besar. Ketika sebelum ada Medan Flood Control dengan ketika infrastruktur tersebut mengalirkan debit air dalam jumlah besar saat intensitas hujan tinggi. Dulu warga kami tidak tahu dulu fungsinya pintu air ini apa. Setelah udah tanggal 27 tuh, waktu banjirnya besar-besar itu, kami baru tahu bahwasannya itu mengurangi debit air, membelah dua. Nah, yang satu alirannya ke Sungai Deli, satu lagi ke Amplas. Jadi mengurangi kebanjiran, korban banjir lah di Medan sana. Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah rawan, yaitu dengan mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun, serta mengembangkan sistem pengendali banjir dari hulu hingga hilir. Medan Flood Control telah membuktikan pentingnya investasi infrastruktur pengendali banjir, efektif melindungi masyarakat perkotaan dari risiko bencana hidrometeorologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Kementerian Pekerjaan Umum memastikan konektivitas jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara berangsur pulih pasca bencana. Sebanyak 12 koridor jalan nasional utama kini kembali dapat dilalui, meski sejumlah titik masih diberlakukan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan fungsi jalan nasional yang terdampak bencana di Sumatera Utara. Hingga kini 12 koridor jalan nasional utama telah kembali terhubung dan dapat dilalui kendaraan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan akses jalan menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan transisi menuju rehabilitasi.
Mudah-mudahan dalam waktu 2-3 hari ke depan selesai, karena saya lihat kemarin waktu ke sana sudah cukup banyak alat berat kita turunkan, mungkin ada sekitar 10-20 alat berat di situ, termasuk eskavator capit untuk bersihkan lumpur. Sejumlah ruas strategis seperti koridor Tarutung Sipirok, Sibolga Batang Toru Singkuang, hingga ruas lintas barat, tengah, dan timur Sumatera ini sudah dapat dilalui. Namun di beberapa titik masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara dan pemasangan jembatan darurat. Oke, terima kasih kepada Kementerian PUPR dan BTPP dalam membantu akses jalan daerah Kecamatan Ajoran. Setelah terbukanya akses jalan yang telah membantu masyarakat. Selain jalan nasional ruas tol Medan, Pangkalan Berandan, Medan Sinaksak, hingga Tebing Tinggi Kisaran juga telah beroperasi normal. Kementerian PU terus menyiagakan alat berat dan personil di lapangan untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan akibat curah hujan yang masih tinggi, serta mengimbau masyarakat mematuhi rambu dan arahan petugas demi keselamatan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian PU, Oscar Siagian, dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta minggu kemarin. Oscar menjelaskan pembangunan 48 sumur tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember. Air dari sumur dalam akan dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan keperluan sehari-hari masyarakat. Ini diminta untuk menyelesaikan 48 sumur dangkal dan sumur dalam di khusus di Aceh Tamiang saja. Di luar kabupaten kota lain di Aceh. Sumur dangkal sendiri diperlukan masyarakat hari ini untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di permukiman dan di rumah-rumahnya mereka. Sedang sumur dalam bisa digunakan juga untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Jadi mungkin akan lakukan pengamanan terkait dengan kondisi intiknya kita, dan ini di baku, dan ini sepertinya kita akan pindah karena ini lumpurnya sudah cukup tinggi dan tidak akan bisa berfungsi. Menurut Oscar, pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan bersama anggota TNI serta melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan warga terutama pada pembangunan sumur dangkal yang bisa langsung dimanfaatkan untuk membersihkan rumah. Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya telah membangun 73 sistem penyediaan air minum di Aceh, 46 sistem di Sumatera Utara dan 60 sistem di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk menopang kebutuhan sekitar 160.000 warga yang terdampak kerusakan jaringan air bersih akibat banjir. Adapun di Sumatera Utara sendiri, kata Oscar, terdapat 46 spam yang tersebar di 9 kabupaten atau kota dengan dampak mencapai lebih dari 88.000 sambungan rumah. Di antaranya berada di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Langkat. Dari Jakarta, Diong Malang, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Budi Gunadi Sadikin meninjau instalasi farmasi RSUD Aceh Tamiang yang telah kembali beroperasi setelah sebelumnya terendam lumpur. Setelah memastikan layanan IGD dan rawat inap pulih, fokus Kementerian Kesehatan selanjutnya yaitu menjamin ketersediaan obat-obatan untuk masyarakat sekitar. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bgsadikin pada 29 Desember 2025, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meninjau instalasi farmasi RSUD Aceh Tamiang yang telah kembali beroperasi setelah sebelumnya terendam lumpur selama beberapa minggu lalu. Kini fokus Kementerian Kesehatan selanjutnya ialah menjamin ketersediaan obat-obatan setelah memastikan layanan IGD dan rawat inap pulih. Setelah mengecek langsung, Menkes menyatakan rantai pasok logistik obat berjalan lancar. Ketersediaan obat-obatan esensial, infus, dan bahan medis habis pakai atau BMHP sudah tersedia untuk menangani lonjakan pasien yang biasanya terjadi setelah bencana surut, seperti penyakit kulit, ISPA, ataupun diare. Instalasi farmasi RSUD Aceh Tamiang sudah beroperasi normal setelah sempat rendam lumpur, lalu viral karena postingan @dr.ilham_syahputra. Saya ini di ruang farmasi Rumah Sakit Tamiang, saya justru ucapkan terima kasih ke orang-orang kayak Dr. Ilham
yang bisa memberikan informasi dengan jujur dan apa adanya, karena justru dari situ kita tahu, wah kita masih perbaiki. Kita kirim cepat dan dalam 3 hari langsung bisa. Sekarang bersihnya udah seperti ini. Dan saya juga mau terima kasih. Nah ini dirutnya luar biasa, semangat sekali walaupun sudah bekerja parah. Lebih lanjut disampaikan bahwa jika ada stok yang menipis, sistem distribusi Kementerian Kesehatan siap untuk mengirimkan tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga (BKKBN) menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat tidak hanya merendam rumah dan harta benda, tetapi juga meninggalkan luka batin mendalam bagi para keluarga terdampak. Di balik genangan air yang telah surut, tersisa rasa takut, cemas, dan trauma, terutama bagi para ibu yang harus tetap kuat demi anak-anak. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar kegiatan trauma healing pasca banjir sebagai upaya pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak. Terlihat warga mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Suasana kegiatan terasa hangat dan penuh empati, menjadi ruang aman bagi warga untuk berbagi dan memulihkan diri. Dalam kegiatan tersebut, warga mendapatkan pendampingan psikososial dari psikolog yang memberikan penguatan mental dan emosional melalui sesi interaktif dan juga permainan untuk membangkitkan keceriaan dan semangat. Melalui kegiatan ini, Kemenduk Bangga atau BKKBN juga menegaskan komitmen berkelanjutan melalui program Bangga Kencana agar anak-anak tetap tumbuh sehat, terlindungi, dan mendapatkan pendampingan yang layak meskipun pernah mengalami bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi kegiatan dari Kabinet Merah Putih selengkapnya usai jeda. Tetap di Ruang Kabinet Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet Sinpo TV. Berita kami lanjutkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengebut perbaikan sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan sebelum tanggal 5 Januari 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Profesor Abdul Muti mengungkap lebih dari 4.140 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor. Mengejar dimulainya masa didik semester genap 2026 yang jatuh pada 5 Januari 2026, Abdul menegaskan pemerintah akan mengebut perbaikan sekolah secepatnya. Menurut data 30 Desember 2025, dari 4.149 sekolah yang terdampak ringan hingga berat, 3.508 atau sekitar 85% diantaranya sudah bisa beroperasi. Jumlah sekolah yang terdampak secara keseluruhan ada 4.149 yang di Aceh ada 2.756, kemudian Sumatera Barat 443 dan Sumatera Utara 950. Selama proses ini kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar yang kita rencanakan dimulai pada 5 Januari yang akan datang. Meskipun memang karena kondisi yang berbeda-beda, maka mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal. Artinya mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja mereka tidak pakai sepatu dan yang lain-lainnya. Termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus, nanti akan kami jelaskan. Kami sudah memberikan bantuan untuk sekolah terdampak bencana. Untuk di Aceh kita memberikan bantuan school kit untuk 15.500, kemudian di Sumatera Barat 5.000, Sumatera Utara 6.500, jumlah total 27.000. Hingga saat ini, masih ada 22 kabupaten kota yang tetap berada di status tanggap darurat. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menargetkan wilayah-wilayah tersebut dapat berangsur pulih dalam waktu beberapa bulan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kali ini hadir dari Koromil 05 Lingge, Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan Kementerian Pertahanan dan memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada pengungsi terdampak bencana di Aceh Tengah.
Layanan kesehatan ini dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit pasca bencana, sekaligus membantu pemulihan kondisi kesehatan warga setempat. Prajurit Koramil 05 Lingga Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan dari Kementerian Pertahanan saat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di lokasi pengungsian. Kegiatan pengobatan gratis ini dilaksanakan di pemukiman Weh, Dusun Camat, Kecamatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah. Tim kesehatan Kementerian Pertahanan memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta pelayanan medis lainnya untuk mengantisipasi penyakit pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Tim yang diterjunkan terdiri dari dokter spesialis, tenaga medis, perawat, tenaga farmasi, hingga personil komponen cadangan, guna memperkuat layanan kesehatan di lapangan. Dalam keterangannya, dan Ramil 05 Lingga, Letu Infantri Muklis, menyampaikan bahwa kehadiran tim kesehatan sangat membantu masyarakat di pengungsian, terutama warga di posko desa Kemerleng dan sekitarnya. Antusias warga terlihat saat mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan akses layanan medis pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Perdagangan meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang pada 30 Desember 2025 malam yang lalu. Pembersihan dipercepat agar pemindahan perdagangan dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan lancar. Proses finalisasi pembersihan Pasar Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang terus berlangsung pada Selasa malam 30 Desember 2025. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri meninjau proses pembersihan di Pasar Kuala Simpang. Pembersihan dilakukan dengan menghilangkan lumpur akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan dipercepat agar pemindahan pedagang dari tempat berjualan sementara di pinggir jalan ke dalam pasar dapat berjalan lancar. Dengan percepatan pembersihan ini diharapkan Pasar Kuala Simpang dapat diaktifkan kembali dan roda perekonomian bisa berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui koordinasi dan juga kerjasama yang baik, proses pembersihan telah masuk tahap finalisasi yang dibantu oleh satuan anggota TNI dan tim Kementerian Pekerjaan Umum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam langkah TNI AD, Kodim 0106 Aceh Tengah bersama PLN Takengon bekerja sama dalam pendistribusian bantuan generator atau genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada masyarakat desa terdampak di Kabupaten Aceh Tengah. Bantuan genset diserahkan langsung oleh Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Infantri Raden Herman Sasmita bersama dengan Kepala PLN Takengon Muhammad Purkan sebagai bagian dari respon cepat pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan listrik di wilayah terdampak bencana dan desa yang masih terisolir. Dandim 0106 Aceh Tengah menjelaskan bahwa genset tersebut diperuntukkan bagi desa-desa yang mengalami gangguan pasokan listrik akibat bencana alam. Kehadiran genset diharapkan dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas sehari-hari selama proses pemulihan berlangsung. Melalui bantuan genset dari Kementerian SDM Kodim 0106 Aceh Tengah bersama PLN Takengong telah menyalurkan dukungan kelistrikan kepada 61 desa yang hingga saat ini belum teraliri listrik oleh PLN akibat dampak bencana. Sinergi lintas sektor ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Dandim berharap bantuan genset tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat pemulihan pasca bencana serta menjadi cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat dalam situasi darurat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait memimpin rapat penanganan bencana Sumatera bersama sejumlah menteri dan kepala daerah. Rapat tersebut membahas terkait pembangunan 2.600 hunian tetap atau huntap untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memimpin rapat penanganan bencana Sumatera bersama sejumlah menteri dan kepala daerah. Marwar menyampaikan pembangunan huntap akan bergotong royong bersama Yayasan Buddha Suci sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Marwar menekankan lokasi huntap akan aman dari bencana dan tidak merusak lingkungan, agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah layak huni. Marwar menegaskan, pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Terima kasih sekali, menunjukkan negara hadir luar biasa ya, banyak sekali bantuan-bantuan dari negara ya, Kementerian Sosial negara hadir, BNPB sudah duluan masuk sana, TNI Polri apalagi ya,
dengan kenaikan dari 10.000, misalnya itu menjadi 15.000, berarti 1 bulannya itu mereka mendapatkan per orang 450.000. 450.000 per orang untuk membeli lauk-lauk selama di Huntara. Selama di Huntara, yang dalam kami itu 3 bulan. Sementara itu, sambil menunggu proses pembangunan Huntap, Kementerian Sosial RI akan menempatkan warga terlebih dahulu di hunian sementara atau Huntara. Pemerintah melalui Kemensos juga mengusulkan akan memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per orang per bulan hingga maksimal 3 bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara atau BLTS hari terakhir pada tahun 2025 di kantor Pos Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang kemarin. Didampingi pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memantau langsung proses penyaluran bantuan langsung tunai sementara di kantor Pos Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Pemantauan langsung dilakukan mengingat hari ini merupakan batas akhir pencairan dana BLTS Kesra tahun 2025. Dalam pemantauan tersebut, Kesipul sempat menanyakan langsung proses pencairan kepada para penerima manfaat. Adanya bantuan langsung tunai sementara disambut baik bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf lebih lanjut mengatakan dari 35 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan 17 jutanya disalurkan melalui bank-bank ataupun milik pemerintah yang tergabung dalam Himbara. Hari ini melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025. Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan dengan baik secara bertahap, baik lewat Himbara maupun lewat PT Pos. Yang lewat PT Pos itu sebesar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sisanya sekitar 17 juta itu disalurkan lewat Himbara. Ya, ini terus bekerja. Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama 2 bulan terakhir ini. Dan sampai sekarang, ya, ini terus berlangsung sampai nanti malam. Berdasarkan data yang sudah terverifikasi pada hari ini, sudah lebih dari 33 juta disalurkan dengan baik secara bertahap, baik melalui PT Pos maupun Himbara. Gus Ipul menargetkan pencairan BLTS akan rampung dilakukan hingga malam hari nanti. Dari Jakarta, Dio Malau, dan Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan Diah Roro Esti resmi buka perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia tahun 2026. Pihaknya menyadari bahwa ada berbagai macam komoditas yang dapat diperdagangkan secara digital. Salah satunya dengan memanfaatkan terobosan Renewable Energy Certificate sebagai langkah strategis dan inovatif. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti membuka perdagangan bursa berjangka komoditi, sekaligus apresiasi terhadap inovasi bursa komoditi baru seperti ICDX untuk perdagangan Renewable Energy Certificate atau REC. Kegiatan itu dilakukan sebagai dukungan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mendorong inovasi dalam ekosistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi dan integrasi dengan UMKM. Di sisi lain, Wamendak juga menilai REC merupakan salah satu terobosan penting untuk kebutuhan ekspor, terlebih demam dari market internasional semakin mengedepankan ekonomi ramah lingkungan. Jadi yang pertama tentu kami bersyukur sekali bahwa di tahun baru ini 2026, sebelumnya selamat tahun baru untuk semuanya. Kita saat ini tentu dengan adanya pembukaan perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia atau BAPEPTI ini, kami menyadari bahwa ada berbagai macam komoditas yang dapat diperdagangkan secara digital gitu ya. Dan tadi juga kita menelusuri ada beberapa inovasi-inovasi, ada beberapa komoditi. Kita mengetahui bahwa saat ini dengan surplus perdagangan di tahun 2025, di mana ketika berbicara mengenai surplus juga ekspor tertinggi kita salah satunya adalah CPO. Nah,
maka CPO maupun komoditi keturunannya, hingga kemudian tadi kita juga membahas dengan adanya emas itu juga sudah masuk, hingga yang tidak kalah penting adalah REC, Renewable Energy Certificate. Ini merupakan salah satu terobosan yang sangat amat penting, karena apapun yang diekspor nantinya itu membutuhkan REC, karena demand dari market internasional juga semakin mengedepankan ekonomi hijau ataupun pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Angkaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih menghadirkan informasi seputar aktivitas Kabinet Merah Putih. Tetap di Ruang Kabinet. Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya Mahathir Muhammad. Museum Nasional Indonesia kembali menambah koleksinya. Salah satunya The Java Man, fosil Homo erectus ini merupakan temuan paling berharga dalam sejarah paleoantropologi dunia yang merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya sekarang tidak perlu bingung, apalagi ingin liburan yang sekaligus memberikan edukasi kepada putra-putrinya tentang sejarah dan cagar budaya. Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya menggelar pameran tetap yang bertajuk Sejarah Awal yang dibuka dan diresmikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon pada 17 Desember lalu. Masyarakat dapat melihat dan mengenal secara langsung fosil, artefak asli, replika, ilustrasi ilmiah, serta konten multimedia imersif yang dirancang untuk menjangkau pelajar, akademis, maupun masyarakat umum. Pameran ini merupakan tonggak awal pentingnya dalam memberikan narasi sejarah awal Nusantara yang komprehensif, berbasis riset ilmiah. Selain itu, pembukaan pameran ini bertepatan dengan pemulangan artefak dari Belanda ke Indonesia. Salah satunya fosil Homo erectus atau Java Man, yang merupakan salah satu temuan paling berpengaruh dalam sejarah paleoantropologi dunia yang merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia. Kita melaksanakan pameran sejarah awal Indonesia. Jadi sejarah awal Indonesia atau early history atau sejarah awal peradaban di Nusantara ini kalau kita lihat mulai dari koleksi yang ditemukan, termasuk The Java Man ada di situ, koleksi Dubois, koleksi fauna yang di situ bisa kita lihat ada Stegodon, Trigonocephalus, itu gajah Jawa Purba, Elepas, Bubalus Paleokarabau, kerbau Jawa Purba, dan lain-lain. Dan juga di ujung ada pameran dari temuan-temuan terakhir cave painting atau rock art, lukisan-lukisan purba yang ada di Sulawesi. Ya, ini belum lagi yang di daerah-daerah lain. Dan juga prasasti-prasasti yang menandai awal temuan-temuan tulisan di Nusantara. Tadi di tengah-tengah itu adalah prasasti Yupa. Kemudian kalau kita lihat di sebelah pinggir itu adalah prasasti-prasasti penting tentang berdirinya Sriwijaya, Talang Tuo, Kota Kapur, ya, dan juga prasasti-prasasti Gajah Mada dan prasasti-prasasti yang lain yang selama ini tidak dipamerkan di Museum Nasional. Ada di storage di Museum Nasional, disimpan. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Museum Nasional Indonesia mengajak kepada seluruh masyarakat Jakarta, khususnya dan masyarakat luar Jakarta umumnya, agar bisa datang liburan ke Museum Nasional Indonesia. Mengisi liburan ke museum ini bisa menjadi salah satu alternatif liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Pasalnya liburan ke museum ini bukan hanya sekedar liburan melihat pameran, tetapi liburan ke museum bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang disampaikan langsung oleh para petugas. Jadi pengunjung bukan hanya sekedar melihat benda yang dipamerkan, tetapi dapat mengetahui asal benda yang dipamerkan dari keterangan petugas maupun tulisan yang sudah disediakan oleh petugas.
kita ada pameran terbaru, pameran sejarah awal. Kemudian untuk pameran temporernya yang terbaru itu ada Adaik Sebuah Nagari. Nah, kemudian untuk menyambut antusiasme di liburan akhir tahun ini, kita juga membuka musim nasional di tahun baru di tanggal 1 Januari kita tetap buka. Hal yang baru terutama tadi ada pameran tetap kita yang terbaru sejarah awal. Kemudian ada juga pameran temporernya di Adaik Sebuah Nagari, dan masih banyak juga pameran-pameran tetap yang bisa dieksplor. Ada 3 lantai yang bisa dieksplor. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke museum nasional itu bisa beli tiket. Tiket regulernya bisa dibeli di loket kami dan pembayarannya itu secara non tunai. Kemudian bisa juga beli di platform online yang tersedia. Kita pastinya akan selalu sedia ya gitu untuk melayani seluruh pengunjung yang nantinya akan datang, dan pastinya kita juga mempersiapkan personil-personil yang nantinya akan turun ke lapangan dan juga memberikan pelayanan paling prima kepada semua pengunjung yang akan datang. Begitu besarnya antusias masyarakat datang ke museum, pengunjung yang datang bersama putra-putrinya, mereka mengaku senang bisa mengajak liburan ke sekolahnya datang ke museum. Ini juga untuk pengetahuan anak-anak. Kebetulan anaknya juga ingin tahu lebih mengenai fosil, termasuk ini. Jadi selama liburan nggak cuma main gadget atau jadi ini juga ada ilmunya ya, ada pengetahuan. Sebelumnya belum ya, buat anak aku, jadi baru sekarang ini. Fosil udah inovasinya terus lebih lebih engaging lah untuk anak-anak juga, jadi lebih menarik. Jadi nggak monoton ya. Berarti cocok Bu buat liburan keluarga museum itu? Cocok banget. Jadi yang nggak keluar kota mungkin ya museum salah satu tempat yang alternatif. Aku tadi beli paket Traveloka ya, gampang sih sekarang udah pakai tiket juga gampang. Biar anak-anaknya tahu cara, terus murah kan. Tadinya mau ke Immersivo tapi tiketnya habis. Oh gitu. Dan ternyata anak-anaknya happy. Belum pernah? Ini jujur belum pernah ya. Terus alasannya kenapa Bu? Alasannya pengen tahu aja, karena sebenarnya lama kan, yang murah meriah dan kayaknya masuknya ke sini. Oh iya. Dan edukasinya bagus juga sih. Untuk pesan tiketnya repot gak Bu? Enggak repot. Pesan tiketnya nggak repot, cuma tinggal datang aja naik busway, terus datang ke beli tiket di depan udah. Oh langsung Bu, on the spot aja? Langsung on the spot. Oh, iya. Seperti kita ketahui, bahwa pameran tetap bertajuk Sejarah Awal dibuka untuk umum dari Senin hingga Minggu, yang dibuka pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dalam pameran semua fosil, artefak yang dipamerkan merupakan barang asli, replika, ilustrasi ilmiah, serta dilengkapi dengan konten multimedia, yang bertujuan untuk mempermudah para pengunjung, terutama para pelajar, memahami maksud dan tujuan dari pameran tersebut. Pemahaman perjalanan panjang peradaban Nusantara bisa dilihat lebih dari 50% temuan fosil Homo erectus di dunia berasal dari wilayah Indonesia seperti Sangiran, Trinil, Ngandong, Semendo, Bumi Ayu, dan Rancah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan nama kepada 5 bayi orangutan yang lahir di klinik orangutan Pangkalbun, Kalimantan Tengah. Selain itu, Menteri Kehutanan juga melepas 2 orangutan ke habitat aslinya di Taman Nasional Tanjung Puting. Didampingi Direktur Orangutan Care, Fredik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat fasilitas klinik orangutan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Fasilitas Orangutan Care Center and Quarantine di Desa Pasir Panjang yang dikelola oleh Orangutan Foundation International atau OFI yang saat ini merawat sekitar 320 anak orangutan yatim sekaligus berfungsi sebagai pusat karantina, perawatan medis serta rehabilitasi fisik, mental, dan perilaku sebelum dilepas liarkan ke habitat alami. Tidak hanya itu, Raja Juli juga memberikan nama kepada 5 bayi orangutan yang lahir di fasilitas klinik orangutan, di mana orangutan tersebut nantinya dirawat dan akan dilepas kembali ke habitat aslinya setelah berusia 15 tahun. Selanjutnya, Menteri Kehutanan melepas 2 orangutan yang telah berusia 17 tahun bernama Douglas Soleh Deo dan orangutan berusia 25 tahun bernama Robina kembali ke habitatnya di Taman Nasional Tanjung Puting.
Menurut Raja Juli, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan habitat alaminya. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, hari ini saya didampingi oleh Pak Nunu, Pak Kepala Balai, dan juga kawan dari OVI, Pak Fredrik. Ya. Ini ibu beliau sudah 50 tahun, Ibu Dr. Birute, ya, Ibu Dr. Birute. Setahun yang lalu bertemu dengan saya di kantor. Beliau kita doakan cepat sembuh, masih ada berobat di Amerika, tapi ini hasil karya beliau dengan teman-teman di balai luar biasa. Dan tadi kita lihat baik tadi di klinik orang hutan maupun barusan ya kita lihat feeding station untuk memberi makan orang hutan. Jadi spirit Ibu Birute 50 tahun ini saya kira terus kita pertahankan ya untuk menjaga orang hutan ya dan habitatnya ya, sehingga mereka dapat, tadi saya lepas liaran 2 individu ya itulah rumah sebenarnya mereka, yaitu di rimba raya. Kita jaga habitat orang hutan supaya tetap nanti anak cucu kita dapat masih bersama orang hutan. Kementerian Kehutanan juga menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga konservasi, pemerintah daerah maupun masyarakat, guna memastikan upaya perlindungan orang hutan, ekosistem hutan Indonesia berjalan secara berkelanjutan. Dari Kalimantan Tengah, tim liputan Simpo TV melaporkan. Pemerintah telah menyerahkan skema impor daging sapi beku sepenuhnya melalui Perum Bulog. Bulog dipilih agar dapat mengawasi dan menstabilkan harga di pasaran. Pemerintah telah resmi menaikkan cadangan beras pemerintah atau CBP menjadi 4 juta ton. Selain beras, pemerintah juga turut menaikkan komoditas pangan lainnya seperti jagung, daging sapi, dan minyak goreng. Dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa skema impor daging beku sepenuhnya dilakukan melalui satu pintu, yakni dari Perum Bulog. Sehingga harga dan volume pasokan dapat dikendalikan. Dengan skema tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan intervensi harga jika terjadi gejolak di pasar. Sudah jadi pertanyaan soal daging, saudara. Daging itu ada pilihan, 2 pilihan. Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi, agar punya nilai tambah. Jadi kalau sapi hidup, dipiara, ada ongkos orang kerja, ada penggemukan, nanam rumput ada yang beli, itu namanya nilai tambah. Itu kita bebas, permudah. Ya, nah kalau ini permudah, berarti yang bekunya diatur. Kalau beku nggak diatur, ya yang hidup nggak laku, gitu. Jadi pilihan saja. Nah oleh karena itu, yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya. Bisa tunjuk, oh kamu kok naikkan harga, bisa. Ya, Mentan Badan Pangan bisa langsung mengatur harga untuk lebaran dan seterusnya. Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan alasan menunjuk Bulog sebagai stabilisator harga daging sapi beku di dalam negeri. Kita arahkan BUMN agar menjadi stabilisator. Jadi menstabilkan, kan itu dari dulu. Nah, sapi ditambah volumenya, dulu kan sudah beli juga impor, tetapi kita ini untuk menjadi stabilisator. Jadi sama dengan beras, minyak goreng kan kalau tidak salah 700.000 ton demo. Kemudian daging, jadi kalau terjadi apa-apa ya BUMN-nya. Jadi ya, tanya Pak Menko. Yang jelas kita libatkan BUMN. Selain daging sapi, pemerintah juga tengah mewacanakan penguatan Perum Bulog untuk mengendalikan komoditas seperti beras, jagung, hingga minyak goreng. Namun wacana ini masih akan digodok pada tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meminta agar aparat penegak hukum menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyelundupan pangan.
Impor ilegal bawang bombay bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi pertanian nasional. Komoditas yang masuk tanpa izin dan sertifikat karantina ini terbukti mengandung organisme, mengganggu tumbuhan karantina berbahaya yang beresiko merusak tanaman, menurunkan produksi dan mengganggu ketahanan pangan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay ini hingga ke akar, termasuk seluruh jaringan yang terlibat. Seluruh bawang bombay pun dimusnahkan sesuai ketentuan sebagai bentuk terhadap petani, produksi nasional dan keamanan pangan. Dan di dalamnya setelah diperiksa ada penyakit dan itu bisa merusak tanaman kita yang ada di Indonesia. Ini impor ekspornya dari Belanda kemudian lewat Malaysia masuk ke Indonesia. Ini harus ditelusuri siapa yang terlibat, ditindak tegas. Kita telusuri seluruh yang terlibat, ditindak tegas. Ini nggak boleh dikasih publik karena ini membahayakan tanaman kita di Indonesia. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyeludupan pangan yang membahayakan petani dan masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan volume cadangan pangan nasional, khususnya beras dari sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Alasan peningkatan volume cadangan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi lonjakan produksi di tahun 2026. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar rapat terbatas lintas kementerian guna membahas cadangan beras pemerintah atau CBP untuk tahun 2026 mendatang. Dalam rapat tersebut telah meresmikan bahwa tahun 2026 cadangan beras pemerintah naik 1 juta ton yang sebelumnya 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat khusus penetapan cadangan pangan pemerintah bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional atau BGN Dadan Hindayana, Direktur Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Wakil BUMN Aminuddin Ma'aruf. Zulhas menyebut ada beberapa hal yang dianggap penting sehingga terjadi keputusan meningkatkan volume cadangan pangan nasional. Hal pertama yang menjadi alasan karena perkiraan panen raya tahun 2026 akan lebih tinggi dan lebih cepat dari tahun 2025. Selain itu menghadapi lonjakan produksi, kebutuhan pangan juga meningkat seiring dengan program makan bergizi gratis yang akan menjangkau hingga puluhan juta penerima pada tahun 2026. Zulhas menyebut dari data yang dimiliki BGN, diperkirakan pada Januari 2026, jumlah penerima MBG mencapai 55 juta penerima dan meningkat pada bulan April. Rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Kenapa? Yang pertama, ya sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang. Penyerapannya, gudangnya, yang disampaikan Pak Mentan. Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya, Pak. Nah, panen raya. Jadi harus kita siap. Kalau tidak nanti kan harganya bisa jatuh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kepala BGN ini luar biasa ini. Ya, nanti akan bulan Januari, Pak ya. Tanggal 8 Januari itu sudah 55 juta penerima manfaat. Ada 19.000 SPG. Itu Januari, ya. Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta, Pak ya. 80 juta penerima manfaat. Itu perlu telurnya itu. Saya sampai lupa apa sih banyaknya, Pak. Telurnya perlu banyak. Ya, kalau 80 juta kan 80 juta satu hari satu butir, 80 juta butir telur itu, Pak. Bayangin, ya kalau ikan 80 juta potong ikan satu hari. Ayo coba. Bayangin tuh. Nih, Mei 72.800 penerima manfaat. Itu. Perlu beras banyak sekali, ikan perlu, tadi pisang berapa itu? Satu FPG itu 1,5 hektar. Itu buah pisang per tahun. Jadi kalau ada 30.000 perlu 50.000 hektar pisang, baru pisang, Pak. Tak hanya telur, kebutuhan komoditas lain seperti ikan, ayam, pisang, dan beras juga meningkat drastis seiring bertambahnya SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Dari Jakarta,
Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Kabinet. Tetap saksikan Ruang Kabinet Simpo TV. Dan saya Matri Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.